Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat hebat. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan berkaitan dengan kajian tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ini adalah telaah atas kitab Rahmatan lil Alamin karya Said bin Ali Al-Qahtani. Topik ini berangkat dari pemahaman bahwasannya rahmah Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya bersifat umum saja, tetapi juga tampak dari cara beliau memuliakan kaum-kaum rentan. Dalam hal ini termasuk juga adalah anak-anak perempuan. Sehingga anak-anak perempuan itu tidak boleh dijadikan beban atau diposisikan sebagai beban, namun harus diposisikan sebagai amanah yang harus dijaga, dihormati, dimuliakan, dan juga dilindungi. Karena itu, pembahasan ini penting untuk menegaskan kembali nilai-nilai kenabian di atas realitas yang masih menunjukkan kerentanan terhadap anak perempuan. Nah, topik kajian ini berangkat dari kenyataan bahwasannya hingga saat ini anak-anak perempuan ini masih sering menghadapi persoalan, mulai dari kekerasan, diskriminasi, hingga resiko perkawinan anak secara dini. Persoalan itu tentunya tidak hanya berhenti pada satu sisi saja, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap aspek psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan juga nilai kehidupan sosial mereka. Nah, persoalan ini juga menunjukkan bahwasanya masih ada nih jarak ideal antara idealitas bahwasanya harus ada pemuliaan terhadap anak dengan realitas sosial yang masih sering merugikan mereka. Nah, oleh karenanya perlu ada pembacaan kembali atas nilai-nilai kenabian yang secara tegas menempatkan anak perempuan ini sebagai posisi yang mulia, ditempatkan pada posisi yang mulia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian atau kajian ini ada dua fokusnya. Yang pertama adalah menganalisis bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dikonstruksikan sebagai rahmatan lil banat dalam kitab Rahmatan lil Alamin karya Said bin Ali Al-Qahtani. Yang kedua adalah menjelaskan relevansi nilai tersebut bagi perlindungan anak perempuan dan juga pendidikan agama Islam. Jadi fokusnya bukan hanya membaca isi teksnya saja, tetapi juga melihat bagaimana nilai yang terkandung di dalamnya itu dapat dibaca sebagai pijakan etik dalam konteks kehidupan saat ini. Untuk menjawab tujuan tersebut, kajian ini menggunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Dengan sumber primer itu adalah kitab Rahmatan lil Alamin karya Said bin Ali Al-Qahtani. Sementara sumber sekundernya itu adalah artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan berkaitan dengan perlindungan anak perempuan, pengasuhan, keadilan gender, dan juga pendidikan agama Islam. Nah, analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah konten analisis di mana peneliti atau pengkaji itu membaca teks secara cermat, menemukan tema-tema utama, mengelompokkannya, kemudian menafsirkan hubungan antar tema agar jelas atau tampak konstruksi makna yang dibangun dalam teks tersebut. Hasil pertama dalam kajian ini menunjukkan bahwasanya anak perempuan itu dipandang sebagai amanah, bukan sebagai beban. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Al-Qahtani, bahwasanya berbuat baik kepada anak perempuan itu diberi nilai penghargaan, nilai spiritual yang sangat tinggi. Dari sini terlihat bahwasanya pemuliaan terhadap anak perempuan ini bukan hanya anjuran moral biasa saja, tetapi ini adalah manifestasi rahmah Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Maknanya, hubungan dengan anak perempuan harus dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan juga perlakuan baik. Jadi, titik tekan temuan pertama ini menegaskan bahwasanya pemuliaan terhadap anak perempuan ini memiliki dasar keagamaan yang sangat kuat. Dalam temuan kedua ini menegaskan bahwasannya pengasuhan terhadap anak perempuan ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab etis yang bernilai profetik. Jadi pengasuhan itu tidak boleh dipahami hanya memenuhi kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga menuntut
adanya perhatian, pendampingan, kesabaran, dan juga komitmen dari keluarga hingga anak dewasa nanti. Dalam kerangka ini, pengasuhan menjadi bentuk nyata dari teladan atas rahmah Nabi Muhammad SAW. Dalam kerangka ini, pengasuhan menjadi bentuk nyata dari keteladanan atas rahmat Nabi. Artinya, keluarga di sini bukan hanya tempat anak perempuan tinggal, tetapi juga menjadi ruang utama pembentukan rasa aman, penghargaan terhadap diri, perkembangan kepribadian dan juga perkembangan kepribadian mereka. Nah, dengan demikian, pengasuhan di sini memiliki kedudukan yang sangat penting dan juga tidak boleh dimaknai secara sempit. Nah, hasil ketiga dalam kajian ini menemukan bahwasanya nilai rahmatan lil banat ini masih sangat relevan ya untuk konteks saat ini. Nah, nilai ini dapat dipahami dan juga dijadikan dasar etik untuk menolak kekerasan, diskriminasi, pengabaian, dan juga berbagai bentuk ketidakadilan bagi anak perempuan. Nah, di sini juga terlihat bahwasanya rahmah Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya berhenti pada aspek spiritual saja, tetapi juga memiliki implikasi dalam relasi sosial yang nyata. Nah, karena itu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat ini perlu menjadi ruang perlindungan bagi anak perempuan. Nah, dengan kata lain bahwasanya konsep rahmatan lil banat ini sebenarnya memberikan arah moral tentang bagaimana sebenarnya anak perempuan itu diperlakukan. Nah, jika temuan tadi dibaca secara utuh, maka akan tampak bahwasannya konstruksi rahmatan lil banat ini dibangun atas 3 unsur utama. Yang pertama pemuliaan, selanjutnya pengasuhan, dan juga perlindungan. Nah, pemuliaan ini memberi dasar penghormatan, pengasuhan ini memberikan bentuk dari tanggung jawab, dan juga perlindungan ini adalah wujud sosial dari rahmah itu sendiri. Untuk itu, nilai tersebut tidak hanya bersifat teologis atau spiritual saja, tetapi juga memiliki makna sosial dan juga bernilai edukatif. Nah, dengan demikian, konsep ini sangat relevan sebagai landasan etik dalam perlindungan anak perempuan saat ini. Jadi, ini juga sekaligus dijadikan landasan untuk menanamkan penghormatan terhadap martabat anak perempuan, sekaligus memberikan kesadaran protektif dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, sebagai penutup, dapat ditegaskan kembali bahwasannya Nabi Muhammad SAW dalam kajian ini dikonstruksikan sebagai rahmatan lil banat. Nah, rahmat tersebut tercermin dalam 2 hal pokok, yaitu pemuliaan terhadap anak perempuan dan juga pengasuhan yang penuh perhatian. Nah, dari sana muncul relevansi yang kuat bagi kehidupan saat ini, terutama sebagai dasar etik untuk memperkuat perlindungan anak perempuan dalam keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat. Jadi, gagasan utama yang ingin dikuatkan dalam kajian ini adalah untuk membangun relasi yang adil, manusiawi, dan juga penuh kasih terhadap anak perempuan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kajian ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.